Gini, kalau Tenovi itu menanyakan ke Agus secara etika, ya harus, karena kan yang membawa Agus ke tempat Denny Sumargo itu adalah Tenovi. Tapi kalau seandainya orang-orang mempertanyakan bahwa ini uangnya dipakai untuk apa, terus dipaksa untuk diberikan mutasi dan sebagainya, secara hukum ya saya bicara ya, itu ya nggak sebagai haknya untuk memaksa gitu loh. Apalagi kalau diduga di sini ada dianggapnya penekanan ya. Tapi saya nggak mau bermain di situ. Saya nggak mau bermain tentang uang yang katanya untuk bahwa ini 89 atau 98 juta yang ternyata dibayarkannya itu harusnya cuma 30 sekian juta dan sisanya kemana. Oke lah, anggap aja itu aku salah deh ya. Ya sudah lah. Tapi memberitakan itu, membawa itu ke ranah publik untuk dihakimi bersama-sama. Nggak, maksudnya ini kan yang dilakukan itu sosial. Nah, sedangkan yang dilakukan ini tadi, kalau menurut saya itu nggak sejalan dengan apa yang diharapkan gitu loh. Saya tahu dan saya mencoba untuk pun tabayun dengan menonton konten-konten Tenovi yang lainnya, dan ya kalau saya menjadi Tenovi mungkin saya akan lebih buruk lagi, bisa saja loh. Karena Tenovi ini pernah dilecehkan, pernah juga dianggap dan di fitnah di sosial media, dikatakan wanita yang macam-macam lah seperti itu. Jadi mungkin kecurigaan itu langsung muncul dan Tenovi langsung menjadi responsif seperti itu. Tapi dengan melihat ini pembulian yang ini skalanya besar karena terus kemudian tayangnya di channel dan konten Denny Sumargo, dan ini teman-teman saya yang tadinya saya punya loh teman-teman di sosial media yang saya kira orangnya ini cukup baik, itu ikut membuli Agus dan mentertawakan, yang saya jadi agak nggak percaya ini orangnya begini ya ternyata. Padahal dia mungkin nggak nonton semua kontennya, tapi dia termakan dengan narasi dan potongan framing dari media yang mana ini juga berikutnya akan saya bahas nanti, itu memojokkan Agus juga. Dan yang saya prihatin adalah konten kreator yang mereka ini, saya pikir mereka tahu ya kesalahan yang dilakukan Tenovi ini, tapi mereka nggak mau ngomong karena mereka satu takut dibully, atau kedua yang ngiler AdSense-nya tinggi. Saat saya membuat video yang terkesan seperti membela Agus, padahal saya nggak membela Agus ya di sini ya, itu video saya yang nonton juga sedikit, tapi saya happy melihat komentar orang-orang yang ternyata menyadari hal yang serupa untuk tidak melakukan sebuah upping atau speak up lah ya istilahnya Tenovi itu secara spontan seperti itu. Kembali loh ya, Tenovi orang yang baik, dan apapun yang saya katakan nggak menghapus semua kebaikan, karena kebiasaan orang-orang di sosial media itu kalau satu salah, yang lainnya ini salah. Sementara itu, kasus donasi Agus Salim udah sampai mana ya? Jadi baru-baru ini Agus Salim beserta keluarganya dan pengacaranya yakni Fahrat Abbas pergi ke Kemensos untuk membicarakan uang donasi. Dan ini hasil pembicaraan mereka dengan Kemensos. Apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Aturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana, Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Dan kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja. Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawangan tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Tanya sendiri sama Novi kan, lu ada izin nggak? Itu aja kan, bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan, legal nggak? Lu jangan nggak legal, tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan? Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Iya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator, Mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita. Dibilang bodong agak lucu sih gitu, karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan, itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Selain itu, ada yang lebih menarik perhatian nih guys, yaitu saat Agus Salim diwawancarai. Ada jawaban Agus yang saat ini viral loh.
Tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana Bang? Oh, Hebat banget Agus ngomong sekarang. senang kah Bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya, Emang tahu kan? bisa merasakan. Oke. Ada yang tahu gak Farhat Abbas sampai ngebalier buang muka pergi gitu aja guys. Jadi sebenarnya Agus ini bisa melihat apa gimana ya? Allah alam deh. Namun yang pasti jawaban dia saat ditanya wartawan bagaimana perasaannya setelah datang ke Kemensos ini, kok jawabannya jadi tahu Kemensos. Katanya padahal kan gak bisa lihat ya. Husnul Azza deh. Gus, jawabanmu spektak. Jadi tahu kantornya. Jelas banget ya kantornya bagus ya. Iya. Terus waktu yang pas baru masuk kantor Kemensos itu ngapain Farhat Abbas? Kiri Gus, kiri kanan kanan. Ya ampun, udah kali. Kalau udah bisa ngeliat mah udah, nggak apa-apa kok. Kita semua juga pada terima. Ya udah sih, alhamdulillah kalau emang bisa ngeliat, ya kan. Tinggal ini aja operasi-operasi yang lain, operasi apa? Minta Bang Farhat tuh, duitnya banyak kan, Bang Farhat Abbas ke Singapura, operasi plastik. Nah, ke Korea sekalian, Korea lagi hits tuh operasi plastik di Korea, bareng sama Bang Farhat Abbas, bawa semuanya, pasti dibayarin. Orang pengacara cucok meong, tajam melintir. Aduh, Agus, udah nggak sedih lagi dong, udah bisa lihat kantornya Kemensos. Cucok deh ah. Adapun hasil polling yang dilakukan ini hasilnya guys. Ternyata pertama uang donasi yang diserahkan kepada Agus Salim itu ada di 9 orang donatur senilai Rp1.208.000. Terus yang kedua, donasi yang dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan berasal dari 273 donatur yang berjumlah Rp110.324.485. Terus yang ketiga, uang yang dikembalikan kepada donatur itu ada di 93 donatur senilai Rp21.016.000. Kesimpulannya, donatur yang bersedia mengikhlaskan uang donasinya untuk Agus Salim ternyata sedikit sekali ya guys. Tapi yang terbesarnya poinnya adalah berikan ke yang lain. Yang membutuhkan bang. Terus kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Terkait apa bang? Mengganggu uangnya aku. Karena itu resmi bang. Dia mau yang bikin itu gua laporin. Kenapa bang? Nggak ada, donatur nanti gua laporin satu persatu. Iya, sama aja. Siapa yang ambil uangnya masukin celengan masjid sama aja maling lagi uang masjid. Dan kalian dulu. Bang hari Jumat kan hasil pelaporannya guys bang. Gue yakin siapa yang dapat gua akan jadi top dan jadi yang hebat.